ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر ومرسلنا وعلي وبركة الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi bi anna Allah yaghfiru wa yu'inina rajatin fil jannah wa yanfa'una bi sababihim wa gharamihim fid din wa dunya wal akhirah. Sabaqallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْهُمْ فِرْقَةٌ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. وَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَفْضَلُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الْأُمُورِ مُحْدَثَاتِهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. وَكَمَا قَالَ المعلم رحمه الله سيد عبد الوهاب السعراني على وصية المصطفى نفعنا الله وإياهم بعلوم وعلم في دار آمين. Al-hadirin kiram, para alim wal ulama, para asatidzah wal hujjah, para tokoh masyarakat bini sepuh, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini, segenap DKM Masjid Al-Mujahidin serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita aturkan kecuali untai rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang istihadu fi ahkami syar'iyyah, hamba yang tunduk patuh dan taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun berselawat kepada baginda Nabi dengan satu harapan, mudah-mudahan kita yang hadir di pagi hari ini kelak diaku Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan pula kelak kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah serta berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah. Asbab mahabbah kecintaan kita mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala mu'allif rahimahumullah faslun fi ada'iyati qala alaihi salatu wassalam ya Ali idza dakhaltal masjida fabda' bi rijlikal yumna wa tla' bi rijlikal yusra. Halaman 18. Faslun fil adaiyati, yang paling akhir. Fasal yang menerangkan tentang bab doa-doa adaiyah. Wa qala al-Mustafa sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Ali, kepada sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali,
Idza dakhaltal masjida, tatkala engkau masuk ke dalam masjid, fabda birijlika, maka awalilah dengan melangkahkan kaki kananmu. Watla birijlika yusra, dan ketika engkau keluar, mulailah, wawunya atop, fabda, ya, mulailah melangkahkan dengan kaki kirimu. Ya udah ya. Udah ya. Wa ya Ali, wahai Ali, alaika bi suratul Yasin sabahan wa masaan, fa inna man qara'aha kadzalika kana fi amanillah. Wa qala Rasulullah, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, alaika bi surati Yasin, hendaklah engkau membaca surah Yasin sabahan, di waktu subuh, wa masaan, dan di waktu sore. Rasulullah memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali agar beliau membaca surah Yasin. Ini nasihat ini bukan hanya kepada Sayyidina Ali saja, tapi kepada seluruh umatnya juga, ya. Hendaklah engkau membaca surah Yasin pada waktu subuh dan waktu sore. Kenapa? Fa inna man qara'aha, karena sesungguhnya orang yang membaca surah Yasin, kadzalika, seperti itu, artinya membaca Yasin di waktu subuh dan juga pada sore hari, kana fi amanillah, dia berada di dalam tanggungan Allah, berada dalam pengawasan Allah, berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat hadis yang lain, di dalam kitab tafsir Yasin Al-Hamami, itu dijelaskan, man qara'a suratul Yasin fil lail yakunu ahlihi fi amanillahi ila subhin. Siapa orang yang membaca surah Yasin pada malam hari, maka dia akan ditanggung dirinya dan keluarganya. Yakunu ahlahu fi amanillah, dirinya dan juga keluarganya ditanggung oleh Allah, dijaga oleh Allah, dalam pengawasan Allah, ila subhin, sampai dengan waktu subuh. Kebalikannya juga demikian, ya. Kalau seandainya dibaca surah Yasin itu di pagi di sore hari, maka keluarga dirinya dan keluarganya pun akan dijamin oleh Allah, ditanggung oleh Allah, di dalam pengawasan Allah sampai dengan waktu malam, ya, waktu malam. Ini kalau membacanya, ini fadilah surah Yasin itu sangat luar biasa. Makanya ada kitab tafsir Yasin Al-Hamami. Di situ ada penjelasan tentang keutamaannya, ya. Karena disebutkan juga likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki jantung atau memiliki hati, dan hatinya Quran itu adalah Yasin. Wa man qara'aha, barang siapa yang membacanya, membaca Yasin, ya, kana kataballahu lahu qira'atul Qur'an 10 marratin, maka Allah akan mencatat baginya pahala membaca Quran 10 kali, ya, pahala membaca Quran 10 kali kalau kita membaca Yasin tuh. Karena banyak orang yang terkadang menganggap baca Yasin itu nggak perlu, bahkan menyebut membaca Yasin itu adalah salah satu perbuatan bid'ah katanya, sampai seperti itu, ya, sampai membid'ahkan, karena dianggap kok bacanya Yasin aja. Setiap kali ada hajatan Yasin, orang kendurian Yasin, kemudian lahiran Yasin, sampai meninggal saja ya Yasin. Padahal orang yang membaca Yasin seperti tadi itu luar biasa, pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Dijaga oleh Allah dirinya dengan keluarganya.
Kalau dia baca pagi maupun sore, otomatis tuh satu hari satu malam itu dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jaga langsung Allah, bukannya malaikat lagi yang menjaga Allah, karena Allah yang menyatakan itu, ya. Allah yang menyatakan kana fi amanillah, atau yakunu ahlahu fi amanillahi ta'ala, dirinya dan juga keluarganya di dalam tanggungan Allah, di dalam pengawasan Allah, di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Yasin, membacanya tuh, ya, man qara'aha, barang siapa yang membacanya, kataballahu lahu, maka Allah akan mencatat lahu bagi dirinya qiraatul surah, qiraatul Quran, ganjaran bacaan Quran asrah maratin, sebanyak 10 kali lipat. Ini ganjaran pahalanya, bukan sebanding dengan membaca Quran, khatam Quran sebanyak 10 kali, bukan, tapi ganjarannya, ya. Orang yang membaca Yasin, ganjarannya bagaikan ganjaran membaca Quran sebanyak 10 kali lipat. Berarti kan luar biasa, ya. Berarti luar biasa. Bahkan di dalam sebuah riwayat pun dinyatakan ayyuma muslimina wal muslimat quri'a indahuma wa fihima fi sakratul maut, fi sakratul maut. Wahai bagi orang-orang muslim maupun muslimat, baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, ketika dibacakan kepadanya saat dia dalam keadaan sakratul maut, dalam keadaan sakratul maut, nazala alaihima, maka akan diturunkan oleh Allah kepadanya fi adadi kulli harfin asar amlakin, sebanyak hitungan huruf yang terdapat dalam Quran, dalam Yasin, satu huruf itu 10 malaikat diturunkan oleh Allah. Orang yang membacakan ayat Yasin, membaca surah Yasin ketika ada orang yang dalam keadaan sakratul maut. Makanya kalau ada orang yang dalam keadaan sakratul maut, jangan ditinggal, ya, jangan ditinggal. Kalau udah ngap-ngapan, suara nafasnya, oh ini nafasnya udah ngap-ngapan nih, apalagi kalau kita pegang di bagian kakinya sudah dingin, jangan ditinggal tuh. Bacain ayat surah Yasin, karena ketika dibacakan surah Yasin indal maut, bagi orang yang dalam keadaan sakratul maut, nazala alaihim bi'adadi likulli harfin asar amlakin, Allah akan turunkan kepadanya dari setiap hitungan huruf-huruf yang ada dalam Yasin itu, satu huruf itu 10 malaikat. Wa yaqumu baina aydihim sufufan, mereka akan berada di depan, berdiri di depan orang yang dalam keadaan sakratul maut, berbaris-baris, ya, berbaris-baris, seakan-akan menjaga orang yang dalam keadaan sakratul maut. Karena yang namanya sakratul maut, saat itu iblis itu berusaha untuk mendekati orang yang dalam keadaan sakratul maut, mengajak orang tersebut untuk mengingkari akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita bacakan Yasin ketika orang dalam keadaan sakratul maut, seakan-akan dijaga oleh para malaikat. Malaikat menjaganya tuh, dijaga oleh malaikat. Ya. Kalau kita bisa hitung surah Yasin, hurufnya ada berapa itu? Banyak apa sedikit tuh? Satu huruf itu 10 malaikat. Ini ada dalam keterangannya, dan keterangannya ada dalam tafsir Yasin Al-Hamami. Keterangannya itu, ya, satu huruf itu 1 malaikat. Kalau kita baca Yasin sampai habis, itu berapa huruf? Dikalikan tuh, satu huruf ada 10, dikalikan huruf yang ada di dalam surah Yasin. Mereka itu yaqumu baina aydihim sufufan, mereka semuanya itu berbaris di depan orang yang dalam keadaan sakratul maut, seakan-akan sedang menjaga orang yang dalam keadaan sakratul maut dari tipu daya iblis yang akan
menyesatkan dia di dalam ketika saat-saat sakratul maut. Wa yusalla alaihima, dan kemudian para malaikat pun melaksanakan salat bersalamat kepadanya. Wa yaghfiruna alaihima, dan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan tuh, begitu banyaknya malaikat kemudian di hadapan orang yang sakratul maut minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Enggak satu malaikat, tapi ribuan malaikat. Karena dikalikan satu huruf itu 10 malaikat. Sekian banyaknya huruf yang ada di dalam surah Yasin. Wa yashhidu ghuslahuma, dan mereka pun menyaksikan ketika jenazah itu dimandikan. Wa yattabi'una zanazatahuma, kemudian mereka pun mengiringi jenazah itu sampai dengan ke kuburnya. Luar biasa. Ya, makanya kalau seandainya kita ada saudara kita, tetangga kita, sanak famili kita dalam keadaan sakratul maut, jangan kita tinggal. Jangan kita tinggal. Duduk, ambil Quran. Ya, kemudian baca Yasin. Niatkan untuk orang yang dalam keadaan sakratul maut. Ini salah satu kelebihan, keutamaan dari surah Yasin. Ya. Jadi jangan usah kita mendengar orang yang menyatakan, oh baca surah Yasin mah bid'ah, kagak perlu masuk surah Yasin terus yang dibaca, nggak ada yang lain. Jadi nggak tahu surah Yasin itu adalah surah yang luar biasa di sisi Allah. Bahkan sebelum Allah menciptakan alam dunia 200 tahun sebelumnya Allah telah membaca surah Yasin. Ini juga keterangannya dalam kitab tafsir tafsir Yasin Al-Hamami, ya. Ini juga luar biasa. Makanya surah ini adalah surah yang memang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali untuk selalu dibaca, ya, pagi ataupun sore. Bahkan kalau seandainya kita datang ke kuburan, ziarah kubur, ya, biasakan ziarah kubur kita, ataupun misalnya tiap malam Jumat kita baca Quran, baca Yasin, kita hadiahkan Yasin untuk orang yang sudah wafat. Nah, orang yang namanya baca Yasin, fa idza qara'tu ala zanazatihi, siapa orang yang membacakan surah Yasin, ya, pada orang yang sudah wafat, khaffafallahu ta'ala 'alal 'adzabil kubri, maka Allah akan meringankan azab kubur min ahlil azab, bagi orang yang memang diazab oleh Allah di alam kuburnya. Wa illa, kalau seandainya di alam kuburnya dia bukan ahli azab, maka akan Allah berikan kepadanya kesejahteraan dan kebahagiaan. Ini orang yang dibacakan surah Yasin, ya, orang yang sudah wafat dibacakan tuh. Apalagi kalau malam Jumat tuh, jangan sampai kita tidak membacakan surah Yasin. Kita tawasul kepada Rasulullah, juga tawasul kepada orang tua kita. Kemudian kita hadiahkan bacaan Yasin untuk orang tua kita. Maka orang tua kita, kalau memang dia ahli azab, orang yang pernah berdosa di sisi Allah ketika ada di alam dunia, nah kalau kita bacakan surah Yasin, khaffafallahu 'alal 'adzabil qabri, maka Allah akan ringankan azab kuburnya. Ya, azab kuburnya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, bukan main tuh. Makanya ahli kubur itu kalau setiap malam Jumat ketika dia datang ke ahli warisnya, keluarganya, kemudian keluarganya membacakan surah Yasin, senangnya luar biasa. Luar biasa senangnya. Bahagianya luar biasa. Ya, ada yang namanya orang sudah wafat itu, meskipun ada udah puluhan tahun, tetap mereka akan selalu rindu kepada orang-orang yang masih hidup, terutama ahlinya, keluarganya, ya. Dan ingat pula, yang namanya membaca surah Yasin itu ciri-ciri orang yang ahli surga, ya. Yang namanya ahli surga itu, wa ahlu surga la yaqra'ul Qur'an illa suratul Tuha wa suratul Yasin wa suratul Rahman. Sesungguhnya ahli surga, inna min ahlil jannah, sesungguhnya ahli surga itu tidak ada yang dibaca di dalam Al-Quran kecuali dia membaca surat Toha
surah Yasin dan surah Ar-Rahman. Jadi kalau kita mau lihat ciri orang yang ahli surga, gampang tuh, tiap hari dibacanya apa tuh? Kalau bacaannya itu insya Allah, ya wah ini min ahli surga. Tapi bukan berarti bacanya Yasin aja, enggak. Tetap kita juga kita dakwahkan kalau bisa kita niatkan atau kita istiqomahkan membaca Quran dari awal sampai akhir. Kalau bisa khatam Quran, ya. Jangan kita khatam Quran hanya di bulan Ramadan saja, jangan. Kalau bisa juga di bulan-bulan lain pun kita harus menghatamkan Quran. Ya, kalau bisa setiap bulan kita bisa menghatamkan 1 kali khatam Quran. Ya, selain itu kita selingin dengan membaca Yasin. Ini adalah amalan-amalan yang memang direkomendasikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Khususnya Sayyidina Ali, tapi umumnya kita umatnya. Agar apa? Agar kita betul-betul mendapatkan keridhaan Allah, dijamin oleh Allah, diberikan keamanan oleh Allah, dan dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ini surah Yasin surah yang sangat istimewa. Maka di dalam kitab ini diawali dengan membaca surah Yasin. Ya, dalam bab doa-doa itu setelahnya kita masuk ke masjid, maka diawali dengan membaca surah Yasin. Wa qala al-Mustafa Sayyidi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, man qara'a suratul Hasr kulla lailatin kafassarad dunya wal akhirah. Ya Ali, wahai Ali, man qara'a, siapa orang yang membaca suratul Hasr, surah Al-Hasr. Ya, suratul Hasr. Subhanalladzi sabbaha lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi wa huwa azizul hakim. Ya, biasanya surah Hasr itu yang dibacanya itu yang terakhir tuh. Ya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati wa huwal azizur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbaril mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Itu biasanya tuh, ya, yang biasa dibaca itu. Kalau orang yang membaca itu kullal lailatin, pada setiap malam, kafasarrud dunya, maka Allah akan menghindarkan dirinya dari kejelekan-kejelekan dunia dan kejelekan-kejelekan akhirat. Kejelekan dunia itu kejelekan dunia atau kejahatan dunia. Kejahatan dunia itu adalah kejahatan yang bisa membuat diri kita ini menderita. Ya. Kejahatan dunia itu ada kejahatan yang bisa membuat kita ini bersedih, menangis, ada rasa kesal. Itu ada kejahatan dunia. Kejahatan dunia itu ada kalanya yang membuat kita sendiri. Ada kalanya juga kejahatan dunia itu dilakukan oleh orang lain untuk kita. Maka kita seringkali diperintahkan untuk selalu membaca Al-Alaq, ya. Al-Falaq, surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini untuk mencegah kita dari sarrud dunya. Sarrud dunya itu adalah kejelekan yang nampak kelihatan, yang bisa dirasakan oleh kita. Ada rasa sakit, ada rasa sedih, ada rasa kecewa, dan juga timbul di dalamnya ada rasa marah dan sebagainya. Itu ada sarrud dunya namanya. Ya, kejelekan-kejelekan dunia. Nah, kejelekan dunia itu bisa kalanya kita yang melakukannya. Misalnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang kemudian perbuatan itu akan efeknya kepada kita. Atau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mencederai badan kita sendiri.
Kita misalnya kita rokok, misalnya merokok, ya memang nggak dirasakan sekarang, tapi sekian tahun kemudian bisa dirasakan. Itu namanya adalah sarrud dunya. Ada juga sarrud dunya karena kejelekan manusia kepada kita, iri, dengki, hasud dan hasad, ya itu kelak akan melahirkan sarrud dunya. Makanya diperintahkan bagi kita untuk selalu menghindari sarrud dunya. Kalau sarrud akhirah, kejelekan-kejelekan akhirat itu kejelekan-kejelekan yang tersembunyi meskipun kita nggak merasakan di alam dunia. Itu syarrul akhirah. Misalnya syirik kita kepada Allah. Bab syirik itu kan di halaman 17 itu ada bab syirik, ya. Alamatus syirkin. Syirik itu kalanya kafir. Kafir itu tandanya syakun fillah, yaitu tidak percaya kepada Allah atau ragu tentang keberadaan Allah. Kemudian wabughdul fil ibadillah, benci kepada orang yang selalu ibadah kepada Allah. Wa ghaflatu fi ta'ah, kemudian juga lalai di dalam ketaatan. Ini side efeknya enggak kita rasakan di alam dunia. Sarul akhirah itu kelak akan kita dapatkan atau kita merasakan itu nanti ketika berada di alam akhirat, ya. Rasa mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini sarud akhirah. Jadi ada sarud dunia, ada sarud akhirah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali agar beliau selalu membaca surah Al-Hasr. Nah, kita biasanya membacanya di ayat yang ketiga, ayat 3 ayat sebelakangan tuh, ya, yang tadi itu. Kalau bisa didawamkan itu dibaca. Jangan sampai kita nggak baca. Kenapa? Karena di situ ada kekhususian di mana kita akan dihindari diri kita dari kejelekan-kejelekan dunia dan kejelekan-kejelekan akhirat. Kalau kita terhindar dari kejelekan dunia, maka kita akan selamat hidup kita dalam dunia. Selamat hidup kita, ya. Selamat dari tangan kezaliman kita sendiri, juga selamat dari kezaliman orang lain terhadap kita. Ini kalau namanya sarrud dunia. Jadi yang namanya kejelekan itu, ya, itu bisa kita yang buat, bisa orang lain yang buat. Itu al-falaq tuh baca. Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Qul katakanlah, a'udzubillah, aku berlindung kepada Rabbul Falaq, Tuhan yang menciptakan waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejelekan waktu malam yang gelap gulita, wa min syarri nafasati fil 'uqad, dan dari kejelekan tukang-tukang sihir yang menghembuskan buhul-buhulnya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan orang-orang yang hasad, yang dengki apabila mereka memiliki kedengkian. Nah, itu kan ada, ya. Bahkan kita sering kali itu baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal kasal wa a'udzubika min dhalabatid dain war rijal, kan begitu. Betul kan? Kita selalu minta tuh kepada Allah, minta, ya. Jangan sampai kita nggak pernah minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan dunia. Nah, kalau kejelekan akhirat itu berkaitan tentang tauhid kita kepada Allah. Apakah kita menserikatkan Allah ada kalanya karena ada keraguan kita kepada Allah, ataukah karena kebencian kita kepada orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah karena kita lalai di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan tentang tauhid, kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah. Kalau keyakinan kita teguh, keyakinan kita kuat, insya Allah kita akan selamat dari kejelekan-kejelekan akhirat. Kita ingin
di akhirat kita selamat, kita mendapatkan keridhaan Allah, kita berada dalam barisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baca deh, ya. Kalau kita nggak bisa baca dari ayat yang pertama, subhanalladzi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim, nah kita baca tuh di bawahnya, baca yang 3 baris atau 3 ayat sebelum terakhir, yang terakhir kita baca tuh, ya. Untuk apa? Untuk meminta kepada Allah agar kita diselamatkan diri kita dari kejelekan dunia dan kejelekan akhirat. Wa qala al-Mustafa Sayyidi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, man qara'a suratul Baqarah lailatal jum'ati tala'a lahu nurun ma baina sama'i sabi'atin ila tahtal ardina, wa man qara'a suratul Dukhan wa suratul Mulk lailatal jum'ati ghafarallahu dhunubahu wa kafa fitnatal qabri, wa man qara'a inda madjamihi akhir ayatil kahfi bunya lahu min nuri min ra'sihi ila ka'bihi, wa man qara'a suratul Tariq inda martaqihi kutiba lahu adadu nujumis samai hasanatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, man qara'a suratul Baqarah, siapa orang yang membaca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah banyak loh, panjang apa pendek itu Al-Baqarah? Hah? Kira-kira kalau baca begitu gimana gitu? Kita baca surah Al-Baqarah cuma 2 juz lebih, ya, 2 juz lebih. Itu kayaknya udah kayaknya begitu. Wah, panjang banget. Salafus soleh kagak ada yang bilang panjang. Satu hari bisa 2-3 kali hatam, kayak gitu. Baru 2 juz udah, masya Allah. Makanya kita biasanya baca surah Al-Baqarah itu ayat pertama saja, ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa, kemudian yang terakhir Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa? Yang terakhir lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kan begitu sampai akhir dah. Kan kita bisa begitu kan? Betul enggak? Begitu aja enggak apa-apa. Yang penting baca surah Baqarah, karena di sini tidak disebutin nih. Enggak disebutkan bacaan surahnya dari awal sampai akhir. Pokoknya surah Al-Baqarah ambil saja, mau ambil yang awal, yang tengah, kemudian yang akhir. Udah cukup udah. Betul nggak? Cukup udah, insya Allah. Dilaksanakannya, dibacanya di hari Jumat, apalagi di malam Jumat, Lailatul Syarifah minal usbu, ya, 7 hari yang sangat istimewa, hari yang sangat mulia, ya, malam yang sangat mulia di antara 7 malam dalam satu minggu. Malam Syarifatul Jum'ah, Lailatul Jum'ah, ya, baca tuh. Ya, kalau seandainya kita baca luar biasa. Juga saudara, kalau Jumat, malam Jumat, ya kan biasa baca Yasin sini ya, Jumat ya. Nah, itu ada satu keterangan kalau kita membaca surah Yasin, ya, fi ayyi baldan, talaitu wa syarrahu, apakah dibaca ataukah dikaji, maka Allah akan menghindarkan negeri itu dari bala bencana kalau dibaca, ya. Jadi Yasin juga luar biasa. Ini harus kita baca nih Yasin nih. Kalau bisa setiap hari kita baca Yasin. Ustadz Abdul Somad meminta kepada umat Islam untuk membaca surah Yasin, iya kan? Iya, betul kan? Kenapa? Karena sekarang ini umat Islam, terutama orang-orang Melayu, dirempang lagi dalam keadaan sangat menyedihkan.
diusir dari tanah kelahiran mereka, diusir itu. Kemudian beliau membuka dapur umum. Yang membuka dapur umum memberikan makan kepada penduduk yang sedang dalam keadaan teraniaya, malah ditangkap, kan gitu. Maka beliau menyebut orang-orang yang satu akidah, yang Muslim dimanapun berada, mari kita baca surah Yasin. Ya. Nah, ketika kita membaca yang terakhir itu, sebelum terakhir apa? Kun fayakun. Nah, itu dibaca kemudian dibayangkan, minta kepada Allah agar rezim ini diberikan oleh Allah hidayah. Para pemimpin bangsa ini diberikan hidayah oleh Allah. Karena kita nggak boleh mengutuk, ya, nggak boleh mengutuk. Pemimpin kita ini salah satu anugerah sebenarnya diberikan oleh Allah. Pemimpin itu diberikan oleh Allah kepada rakyatnya sebagai satu anugerah, tapi anugerahnya berbeda. Ada anugerahnya adalah anugerah kebaikan, ada anugerah kezaliman. Maka Allah turunkan kepada satu negeri pemimpin itu sesuai dengan negeri itu sendiri. Ya, sesuai dengan negeri itu sendiri. Kalau negeri itu ada orang-orang yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah, tidak menjalankan maksiat, maka Allah akan anugerahkan pemimpin yang muksid, pemimpin yang adil. Tapi kalau sebenarnya negerinya itu adalah negeri yang berbuat maksiat kepada Allah, membiarkan perbuatan maksiat, tidak ada yang mencegahnya, dan kemudian penduduknya itu tidak pernah mau melaksanakan perintah Allah. Jadi penduduknya bermaksiat kepada Allah, maka Allah turunkan kepadanya sultanul zalim. Ya. Jadi makanya kenapa umat Islam dalam hal pemerintahan kagak boleh bukdat, artinya kagak boleh menurunkan. Ya kan, orang-orang Nahdliyin itu nggak boleh menurunkan kalau sudah diangkat sebagai khalifah, sebagai sultan, nggak boleh. Karena itu tadi kita diperintahkan pertama untuk ibda binafsik dulu, untuk mengoreksi diri kita dulu nih. Diri kita ini betul-betul sudah beriman kepada Allah, sudah menjalankan perintah Allah, apa kita bermaksiat kepada Allah? Karena kan dalam Al-Quran disebutkan, "Lau anzalna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama." Sekiranya satu negeri, ahlal qura, satu negeri, di dalam negeri itu penduduknya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama, maka akan Allah turunkan kepada mereka keberkahan. Keberkahannya itu salah satunya adalah diturunkan pemimpin atau diberikan pemimpin yang muksid, pemimpin yang adil. Namun walakinna kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Kalau seandainya negeri itu, ahlul qaryah itu ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang tidak pernah mau peduli dengan kemaksiatan, tidak pernah mau mencegah orang berbuat maksiat, orang berbuat zalim, maka Allah turunkan kepadanya pemimpin yang zalim. Ya, nah kita kembali lagi kepada diri kita nih. Kita sudah beriman kepada Allah, tidak seakan-akan Allah sedang menguji kita nih. Allah sedang menegur kita. Ya, kejadian seperti itu Allah tegur tuh sama kita tuh. Kita harus binafsi, kita harus mengoreksi diri kita. Kemudian kita memperbaiki diri kita dengan beramal saleh kepada Allah, tunduk kepada aturan Allah, melaksanakan syariat ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, terutama beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, mengajak orang berbuat baik dan mencegah kepada kemungkaran. Karena kita ini umat yang paling istimewa di sisi Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalian adalah umat yang terbaik kata Allah. Kenapa? Karena kalian adalah umat yang mengajak kepada kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi nggak berhenti itu kita mengajak kepada kebaikan, nggak berhenti, ya, nggak berhenti. Mungkin nih umat Islam di Indonesia atau rakyat di Indonesia udah jenuh kali ya, udah sering kali mengajak kepada kebaikan, ya, menegur kepada
kepada penguasa yang ada sekarang. Mungkin akhirnya puncaknya terjadi yang namanya chaos sekarang. Tapi kalau chaos ini dibiarkan, saudara, kita khawatir nanti akan terjadi perpecahan, ya. Ini akan menguntungkan pihak-pihak yang memang ingin Indonesia ini bubar. Makanya ulama itu ingin agar kita bisa menahan diri, tetap kita stabil di dalam mengajak kepada kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Itu saja udah. Nanti kalaupun ada penggantian dengan konstitusi, perubahannya lewat konstitusi agar kita selamat, bangsa kita selamat. Nah, cuma karena itu kejadian kayak begitu kemarin juga luar biasa, ya. Banyak yang pada menderita, terutama masyarakat Rempang, ya, yang sekarang ini terlunta-lunta, rumahnya dibordusel dengan kejamnya, tanpa ada peri kemanusiaan, tanpa ada deadline waktu. Masya Allah, ya, biar bagaimanapun juga kita tak akan mungkin mentolerir perbuatan yang seperti itu, betul nggak? Gak bisa kita mentolerir. Ya, kalau kita biarkan seperti itu tanpa kita ada empati kepada penduduk di Rempang sana, kemungkinan nanti di daerah-daerah lain pun akan mendapatkan perlakuan yang sama. Ini jangan sampai, ya. Karena memang negeri kita, jujur dah, kalau kita mau membuka hati, membuka akal kita, jujur, negeri kita ini dalam keadaan tidak baik, saudara. Ya, dalam keadaan tidak baik karena dikuasai oleh oligarki, dikuasai. Nah, satu-satunya jalan adalah adanya perubahan. Nah, perubahan yang diinginkan oleh para ulama adalah perubahan secara konstitusi, bukan dengan cara yang seperti kemarin, ya. Ya, sebabnya mereka begitu berusaha untuk membenturkan atau untuk mengadu domba anak bangsa. Jangan sampai kita termakan oleh isu yang seperti itu, ya. Nah, saudara, kita minta kepada Allah mudah-mudahan dengan kita baca Yasin, ya, kita doakan saudara-saudara kita yang di Rempang, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesabaran, kemudian perjuangan mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kita berpangku tangan ketika kita melihat kezaliman, karena tugas kita tuh kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Juga dalam Al-Qur'an dan surah yang sama juga diperintahkan tuh, ya, diperintahkan juga wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini jelas nih perintahnya. Kalau kita ingin menjadi golongan orang-orang yang beruntung, maka jangan kita diam ketika melihat kemungkaran. Jangan kita diam ketika melihat kemaksiatan. Apa boleh? Nggak boleh. Kalau kita ingin negeri kita mendapatkan berkah dari Allah, negeri kita dijaga oleh Allah, maka jangan kita diam kalau kita melihat kemungkaran. Ajak mereka berbuat kebajikan, dan ketika mereka berbuat kemungkaran, kita harus mencegahnya, jangan kita biarkan, ya. Nah, man qara'a suratul Baqarah lailatal Jum'ah tala'at, maka akan terpancarlah lahu baginya nur, akan terpancar, mereka melihat nur, cahaya ma baina sama'i sabi'ah, dari di antara langit yang ketujuh ilah tahtal ardaini, sampai kepada bumi yang paling akhir, ya. Wa man qara'a suratul Dukhan, dan barang siapa yang membaca surah Dukhan, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna munzirin, ya, surah Dukhan. Baca tuh surah Dukhan. Ya Hamim wal kitabil mubin inna anzalna fi lailatil mubarakah inna kunna munzilin, tuh, ya. Baca tuh surah Dukhan. Kemudian wa suratul Mulk, membaca surah Mulk juga.
Surah Mulk, Tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan gitu. Dia baca tuh surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk Lailatul Jum'ah, pada waktu Jum'ah. Ghafarallahu dzunubahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa kafa fitnatal qabri, dan Allah akan menjaga dirinya dari fitnah kubur. Orang yang sering membaca, enggak akan ada fitnah kubur. Wa man qara'a 'inda madja'ihi, dan barang siapa yang membaca ketika dalam keadaan mau tidur, madja'in artinya berbaring, ya, dalam keadaan baring. Akhir ayatul kahfi, surah di terakhir surah kahfi. Kalau kita biasa baca surah kahfi, surah yang pertama, ya. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaban wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman yunziru ba'san syadidan min ladunhu wa basyiran mu'minin. Kemudian kalau akhirnya qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya anna ilahukum ilahun wahid. Kan gitu. Itu yang akhir. Mau baca yang akhir boleh, mau baca yang awal boleh. Bunya lahu, maka Allah akan membangunkan lahu baginya, bagi orang yang membaca surah Kahfi, min nuri, dari nur. Allah akan bangunkan dari nur, artinya Allah akan jaga dirinya dengan nur. Min ra'sihi ila ka'bi, itu ka'bi bukan akibhi bukan, ya. Ka'bi itu maknanya ada tumit, ka'bi tumitnya. Jadi Allah akan membangunkan dari ujung kepalanya, atau Allah jaga dengan nur cahaya Allah dari ujung kepalanya sampai dengan ujung tumitnya. Kalau kita membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, ya. Nah, wa man qara'a suratul Tariq, at-Tariq wa ma huwa Tariq, ya, inda marqadihi ay madja'i, al-marqadihi juga sama maknanya, yaitu hendak tidur. Kalau kita ingin tidur, kita membaca at-Tariq, surah at-Tariq, kutiba lahu, maka akan dicatat oleh Allah baginya adadun nujum as-sama'i hasanat. Allah akan tulis atau Allah catat baginya hasanat, kebajikan, adadun nujum sama sebanyak hitungan bintang-bintang di langit. Kalau kita membaca surah At-Tariq, wa ma adraka ma tariq, an-najmu saqib, in kullu lamma 'alaiha hafid, dan sebagainya, ya. Nah, baca tuh. Jangan sampai kita nggak baca. Ini ada rekomendasi ayat-ayat yang atau surah-surah yang memang diperintahkan atau disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya. Nah, kalau bisa hafalin 2 ayat, 3 ayat, kemudian baca setiap kali mau tidur, ya. Atau kalau Yasin, karena dia biasa baca Yasin. Kalau biasa yang baca Kahfi, surah Kahfi, baca Kahfi. Kalau Kahfi memang agak lama, agak panjang, ya, surah Kahfi agak panjang. Tapi kalau panjangnya paling ya 20 menit lah. Kalau orang yang biasa bacanya cepat, ya. Nah, baca, dan jangan sampai kita nggak baca, karena ini rekomendasi langsung baginda Nabi kepada Sayyidina Ali yang memang juga termasuk kita. Kalau kita amalkan, mudah-mudahan akan mendapatkan karomah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, wa ya'adi man qara'a suratul mulk wa talawatu ba'da qira'atiha Allahumma 'asim wallahu a'lam bissawab. Baik, ada yang mau ditanya? Hamil itu ada 7 apa ada yang dibaca semua? Hamil. Kenapa? Hamil itu kan ada kalau ada 5 ada yang dibaca yang mana? Yang dibaca adalah surah Hamim itu yang apa? Surah Al-Mulk, ya, bukan Al-Mulk, apa namanya? Surah Dukhan, yang dibaca surah Dukhannya. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin, ya. Yang Dukhannya, yang Dukhan, dimaksud yang Dukhan. Memang Hamim banyak, ya, ada 7 Hamim itu surah Hamim, ya.
Ada lagi? Cukup. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna anadha asrafna fatub alaina tauban taghsil kull hawban wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw ziratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi yasma qadran wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli ma'adha bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi ila tadasi suhbi walhamdulillahi fil bada'i wat tanahi wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin wal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.